Pada sore hari ini kita coba sedikit mengenal amalan yang bisa membawa kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan setelah ini bisa kita amalkan. Kita betul-betul berhak mendapatkan syafaatnya. Baik, yang pertama disebutkan bahwasanya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa yang diijabah, yang mustajab. Apa mustajab itu, Bu? Dikabulkan, diterima oleh Allah. Jadi kalau Rasulullah minta pasti dikabulkan. Setiap nabi itu punya itu. Kata Rasulullah, setiap nabi punya doa mustajab, doa yang diijabah, yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan semua nabi sudah gunakan doa itu, senjata itu. Ikan senjata kita orang beriman itu kan doa, Bu, ya. Ibu-ibu kalau lagi tidak ada lagi solusi kemana? Ke doa lagi, Bu, ya. Habis cara untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita, apa senjata terakhir? Doa. Baik, kata Rasulullah, setiap nabi sudah dia gunakan doanya ini dan mereka manfaatkan. Tapi Rasulullah bilang, wa inni ikhtaba'tu da'wati. Ini hebatnya Rasul kita itu. Doaku, senjata yang ampuh ini aku simpan, aku tangguhkan untuk umatku, ya, sebagai syafaat di hari kiamat nanti. Jadi, Bu, Rasulullah belum ada doanya yang diterima oleh Allah, belum dia pakai. Lah meninggal Rasulullah. Kapan akan dipakai? Di hari kiamat nanti. Hebat, Bu, ya. Hebat Rasulullah itu. Kita belum lahir lagi sudah disiapkan oleh Rasulullah doa yang akan menyelamatkan kita. Ya, syafaat untuk menyelamatkan kita nanti di hari kiamat nanti. Jadi ada salah satu doa yang pasti diterima oleh Allah, oleh setiap nabi itu. Tapi hebatnya Rasulullah, doa itu belum dia pakai. Coba kalau seandainya Rasulullah pakai waktu itu, misalnya, ya Allah jadikan semua orang ini muslim, mungkin muslim semua, ya kan? Tetapi tidak begitu. Rasulullah lewati kehidupannya penuh dengan cobaan. Istri meninggal, anak meninggal, ya kan? Begitulah kehidupan Rasulullah, seperti layaknya kita manusia biasa, kehidupan yang penuh dengan ujian, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan. Tetapi Rasulullah lewati itu dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini luar biasanya Rasulullah, cintanya dan kasih sayangnya Rasulullah kepada kita. Masih hidup beliau, gitu ya. Beliau sudah siapkan doa untuk kita di hari kiamat nanti. Maka Rasulullah itu sibuk memikirkan umatnya. Mulai beliau diutus menjadi seorang nabi, ya, sudah dia pikirkan masa pendek, jangka pendek dan jangka panjang, kesejahteraan dan keselamatan umatnya itu. Nah, kita juga begitu mestinya. Jadi kita lahirkan anak kita pikirkan kesejahteraan jangka pendeknya, makan dia kita siapkan, minumnya kita siapkan, ya kan, tempatnya. Jangka panjangnya apa? Kita siapkan pendidikan agamanya. Kadang-kadang pendidikan dunia itu jangka pendek. Bagaimana setelah dia kuliah nanti dia menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi orang yang bekerja di sini mendapatkan gaji segini. Itu jangka pendek. Jangka panjangnya, jangan kita tinggalkan dia mencari sendiri. Ya, dari kecil kita ajarkan, kita bina, kita siapkan anak kita ini siap untuk hidup di masa yang pendek dan di masa yang panjang. Masa yang pendek itu dunia itu berapapun panjangnya itu pendek. Masa yang panjang itu
akhirat. Kita siapkan bekal anak-anak kita. Ibu sekarang sudah mengaji, ambillah ilmunya, ajaklah anaknya, didiklah anaknya untuk menjadi orang-orang yang siap untuk hidup di masa yang akan datang. Apa masa yang akan datang itu, Ustaz? Bukan hanya dunia ini saja, ya, tetapi akhirat juga perlu dipikirkan. Dipikirkan dunianya betul, dipikirkan akhiratnya juga betul. Yang salah itu kita pikirkan satu-satunya saja. Akhiratnya aja, dunianya enggak juga begitu. Ya, perintah Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasib kita itu, keadaan kita di dunia itu. Boleh kita didik anak kita untuk belajar agama, tapi ajarkan juga dia bekal-bekal kehidupan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahyana ilatun, dan semuanya nanti akan dapat. Umat Rasulullah ini akan dapat dengan syarat, ya, insya Allah, dengan izin Allah, kalau Allah berkehendak. Kemudian yang kedua, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Meninggal dia dalam keadaan tidak syirik kepada Allah. Jadi kalau selagi kita itu meninggal, siapapun orangnya, muslim dia, dan tidak dalam keadaan syirik, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi kalau ada orang meninggal, Bu, masih dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah, maka insya Allah dia akan masuk surga dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama, orang yang akan mendapatkan syafaat itu orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid. Maka kalau di khutbah Jumat itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini penting, ini penting kita meyakinkan dan memastikan diri kita itu meninggal dalam keadaan muslim. Ya, muslim saja itu dah luar biasa, apalagi kalau kita mukmin, karena kita ini bertingkat. Ada muslim yang ini luas daerahnya, ada mukmin yang agak sempit sedikit, karena tidak semua orang muslim itu mukmin. Ada yang ketiga muhsin, lebih hebat lagi daripada orang yang kedua, itu ya, lebih dikit lagi. Jadi kalau kita dapat masuk ke rombongan yang pertama ini saja, muslim, insya Allah kita ada jaminan masuk surga. Tapi kalau kita di luar tiga ini bahaya, ya, bahaya. Maka jangan sampai asyhadu alla ilaha illallah itu kita gadaikan, ya, atau hilang dari diri kita. Karena ini adalah senjata atau bekal kita untuk minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kalau setelah azan dia membaca doa. Setelah azan, apa Bu doanya? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ini yang kita biasa hafal. Kalau dalam hadis sampai ke alladzi wa'adtah, maka kata Rasulullah halat lahu asy-syafa'ah yaumal qiyamah. Dalam riwayat yang lain halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Mudah Bu ya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Syarat pertama kita harus muslim, bertauhid kepada Allah. Yang kedua kita amalkan setelah azan baca doa.
Ada yang hafal, Bu? Hafal semua Ustaz ya. Kita amalkan. Nah, ini yang kedua. Yang pertama apa, Bu? Supaya dapat syafaat Rasulullah, Muslim. Syarat pertama insya Allah yang hadir di majelis ini sudah terpenuhi. Tinggal kita amalkan yang kedua. Apa tadi yang kedua? Doa setelah azan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita amalkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku, pertolonganku pada hari kiamat nanti, yang banyak salawat kepadaku. Ya Bu ya. Coba kita bersalawat dulu Bu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Asin Habibillah. Ini kan salawat lama Bu ya. Ini zaman Ibu mungkin populer nih Bu ya. Tapi zaman-zaman kini kan lah jarang Bu ya salawat ini Bu. Lah diganti dengan salawat Jibril. Gimana Bu? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sekarang ya Bu ya. Ustaz pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwasanya sholawat itu dapat memberikan syafaat kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akan memberikan syafaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, orang yang lebih dekat dengan Rasulullah, orang yang lebih berhak dengan Rasulullah akan mendapatkan pertolongan Rasulullah itu orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah. Ini ibu-ibu, orang tua Ustadz yang dapat Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ustadz yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk semua kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang kurang dan khilaf itu datangnya daripada sang fakir ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian Ustaz ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.